Genetika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau biasa disebut dengan hereditas pada suatu organisme. Nah, pewarisan sifat ini dapat terjadi melalui perkawinan atau pembelahan sel dan melibatkan proses pembentukan zigot serta peran kromosom dan gen dalam menyampaikan sifat-sifat tersebut. Mutasi baik gen maupun kromosom juga dijelaskan sebagai penyebab variasi dalam pewarisan sifat. Sejarah genetika dimulai dengan penelitian Mendel pada tanaman kacang ercis yang mengungkap prinsip-prinsip pewarisan sifat dan mendapat pengakuan sebagai bapak genetika. Deoksiribonucleic acid atau DNA merupakan polinukleotida untaian ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat dan basa nitrogen seperti adenin, guanin, timin, dan sitosin. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung dan melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk antara gula pentosa dan gugus fosfat. Sedangkan untaian ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada DNA yaitu adenin, timin, yaitu 2 ikatan hidrogen, serta guanin dan sitosin, 3 ikatan hidrogen. Kemudian gen. Gen ini merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Suatu alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan sifat disebut dengan alel atau gen yang memiliki lokus yang sama. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Jadi, gen adalah bagian dari DNA yang menentukan sifat tertentu. Alel adalah variasi dari suatu gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasangan dan memiliki gen yang sama. Alel menentukan variasi sifat pada organisme. Contohnya, alel untuk warna mata menentukan apakah mata berwarna coklat, biru, atau hijau. Nah, selanjutnya pengertian kromosom. Kromosom merupakan struktur nukleoprotein membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hereditas serta membawa informasi untuk aktivasi regulasi sel. Fungsi utama kromosom adalah bertanggung jawab pada pemisahan DNA dalam jumlah yang sama dan memastikan bahwa keturunan membawa sifat dari kedua orang tua pada setiap pembelahan sel. Nah, selanjutnya pengertian genom. Genom adalah keseluruhan DNA yang ada dalam suatu sel, berisi seluruh sekuen DNA secara utuh. DNA terdiri dari gula, yaitu deoksiribosa, basa nitrogen seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin, dan fosfat. Genom merupakan informasi dari keseluruhan DNA yang berada dalam sel tubuh ternak, sehingga dipercaya bahwa teknologi ini mampu memetakan hubungan antara genotip-fenotip secara lebih tepat. Selanjutnya, fenotip. Fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Pengertian fenotip mencakup berbagai tingkat dalam ekspresi gen dari suatu organisme. Pada tingkat organisme, fenotip adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati, dan diukur sesuai sifat atau karakter yang dimiliki. Fenotip sebagian ditentukan oleh genotip individu, sebagian lagi dari lingkungan tempat individu itu hidup, waktu, dan pada sejumlah sifat
sesuai dengan interaksi antara genotip dan lingkungannya. Dan yang terakhir, genotip. Genotip adalah susunan gen yang dimiliki oleh suatu organisme. Genotip menentukan sifat-sifat yang dimiliki oleh organisme tersebut, seperti warna mata, tinggi badan, dan golongan darah. Genotip diwariskan dari orang tua kepada anak melalui kromosom. Nah, bagaimana konsep dan mekanisme pewarisan sifat? Penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dikenal sebagai hereditas. Warisan sifat induk ini kepada keturunannya melalui gamet dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Di dalam genetika, teori Mendel sangat penting, bahkan dijadikan dasar dalam memahami genetika dan melakukan analisis atas pola-pola pewarisan sifat. Hukum Mendel pada prinsipnya terdiri dari dua rumusan, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Mendel adalah tokoh genetika yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau pewarisan sifat menurun. Mendel menemukan dasar-dasar pewarisan sifat dari hasil percobaannya pada tahun 1857. Sebagai tahap percobaan, Mendel mulai mengumpulkan kacang ercis untuk dipelajari perbedaan satu dengan yang lainnya dan melakukan percobaan persilangan pada tanaman ercis tersebut. Mendel memilih kacang ercis sebagai objek penelitian dengan beberapa alasan tertentu. Yang pertama adalah kacang ercis ini adalah jenis kacang yang mudah tumbuh. Kemudian kacang ercis ini berumur pendek dan mudah melakukan penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang. Selain itu, kacang ercis juga memiliki keturunan yang banyak dan bervariasi, dan juga memiliki bunga yang sempurna. Selanjutnya, di dalam genetika, teori Mendel sangat penting bahkan dijadikan dasar dalam memahami genetika dan melakukan analisis atas pola-pola pewarisan sifat genetik. Hukum Mendel pada prinsipnya terdiri dari dua rumus, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel atau disebut juga hukum segregasi merupakan kaidah pemisahan alel pada waktu pembentukan gamet. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel-alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum 1 Mendel dapat kita lihat dari persilangan monohibrid. Pada saat pembentukan gamet, pasangan alel akan memisah secara bebas. Misalnya, genotip suatu tanaman A besar, A kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen A besar dan gen A kecil. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan satu karakter dengan dua sifat yang berbeda. Misalnya, warna bunga adalah karakter tanaman yang diamati. Mendel melihat ada dua sifat dari karakter warna bunga tanaman kacang kapri, yaitu warna ungu dan warna putih. Bila tanaman kacang kapri berbunga ungu disilangkan dengan tanaman kacang kapri berbunga putih, maka generasi anakan mereka adalah 100% tanaman berbunga ungu. Namun, bila tanaman berbunga ungu hasil persilangan itu dikawinkan sesamanya atau perkawinan inbreeding, keturunannya menunjukkan 75% tanaman berbunga ungu dan 25% tanaman berbunga putih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram persilangan monohibrid berikut ini. Peristiwa terbentuknya tanaman bunga ungu dari hasil persilangan menurut Mendel adalah pada waktu pembentukan gamet betina atau sel telur dalam bakal buahnya, alel-alel UU yang merupakan gen untuk warna bunga ungu dan bersifat homozigot dominan yang memisah menjadi U dan U. Sehingga di dalam sel gamet tanaman berbunga ungu hanya mengandung satu macam alel, yaitu alel U. Sebaliknya, tanaman kacang kapri berbunga putih yang bersifat homozigot resesif dan genotipnya UU, alel ini memisah menjadi U dan U pada waktu pembentukan gamet jantan atau serbuk sari. Sehingga gamet-gamet jantan tanaman berbunga putih hanya memiliki satu macam alel, yaitu alel U.
Sewaktu terjadi perkawinan, terjadilah peleburan gamet jantan atau U ke dalam gamet betina atau U yang membentuk individu bersifat heterozigot dengan genotip UU dan fenotip ungu. Pada perkawinan P, yaitu perkawinan bebas antara genotip UU dengan UU, juga dimulai dengan segregasi alel U dan U, baik pada individu betina maupun jantan. Segregasi UU menghasilkan dua macam gamet, yaitu gamet yang mengandung alel U dengan gamet yang mengandung alel U. Karena induk betina dan induk jantan memiliki dua macam gamet U dan U, terjadilah persilangan antara keempat macam gamet di atas, yaitu U dengan U membentuk UU atau fenotip ungu, U dengan U membentuk UU atau fenotip ungu, dan U dengan membentuk UA atau fenotip putih. Nah, selanjutnya yaitu hukum 2 Mendel atau dinamakan hukum penggabungan bebas, yang dimana mengenai ketentuan penggabungan bebas yang harus menyertai terbentuknya gamet pada perkawinan dihibrid. Nah, hukum 2 Mendel ini dapat dipelajari dari persilangan dihibrid, yang dimana persilangan dihibrid merupakan perkawinan yang menghasilkan pewarisan dan karakter yang berlainan. Misalnya, persilangan antara tanaman kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning dengan tanaman kacang kapri berbiji keriput dan berwarna hijau. Jadi, peristiwa terbentuknya tanaman berbiji bulat dan berwarna kuning dari hasil persilangan F menurut Mendel merupakan tanaman betina yang berbiji bulat dan berwarna kuning bersifat homozigot dominan dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, pada waktu pembentukan gamet betina, alel-alel B besar, B besar, K besar, K besar ini berpisah menjadi B besar, K besar, dan B besar, K besar. Oleh karena itu, di dalam sel gamet tanaman berbiji bulat dan berwarna kuning hanya mengandung alel B besar, K besar. Nah, begitupun sebaliknya. Tanaman jantan yang berbiji keriput dan berwarna hijau bersifat homozigot resesif dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, alel ini berpisah menjadi B kecil, K kecil, dan B kecil, K kecil pada waktu pembentukan gamet jantan atau serbuk sari. Oleh karena itu, gamet-gamet jantan tanaman berbiji keriput dan berwarna hijau hanya memiliki alel yang sama saja, yaitu alel B kecil, K kecil. Nah, pada waktu terjadi perkawinan, terjadilah peleburan gamet jantan ke dalam gamet betina yang membentuk individu dengan genotip heterozigot B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan berfenotip biji bulat dan berwarna kuning. Nah, pada perkawinan P2 yaitu perkawinan bebas antara genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil, terjadilah pembentukan gamet. Pada waktu pembentukan gamet, terjadilah sekresi alel D8 dari B kecil dan K besar dari K kecil, baik pada individu betina maupun jantan. Namun, selain terjadinya sekresi pada pembentukan gamet, perkawinan dihibrid juga diikuti dengan penggabungan bebas atau lebih tepatnya kombinasi bebas antara B besar dan B kecil dengan K besar dan K kecil. Nah, jadi penggabungan bebas ini menghasilkan 4 macam kombinasi gamet, yaitu gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kerusakan DNA. Kerusakan DNA dapat didefinisikan secara singkat sebagai kerusakan yang terdiri dari setiap perubahan yang menyebabkan penyimpangan dari struktur heliks ganda normal.
Kerusakan DNA adalah cedera akibat zat obat atau radiasi pada DNA yang menyebabkan penyimpangan dari konformasi untaian heliks pada ganda normal. Perubahan ini termasuk distorsi struktural yang mengganggu replikasi dan transkripsi, serta mutasi titik yang mengganggu pasangan basa dan memberikan efek merusak pada generasi mendatang melalui perubahan urutan DNA. Sebagian besar kerusakan DNA menimbulkan efek modifikasi pada basa nukleotida yang dapat mengganggu struktur heliks molekul DNA. Seperti diketahui, untaian DNA dalam kromosom akan melilit ke protein histori membentuk ikatan kompleks DNA protein. Meski DNA umumnya tidak memiliki struktur tersier, tidak seperti protein dan RNA. Ikatan kompleks DNA protein tersebut juga rentan terkena efek dari kerusakan DNA. Kerusakan DNA dalam sel muncul pada kejadian 1000 hingga 1 juta peristiwa per sel perharinya. Meskipun hanya merupakan 0,00165% dari setiap 6 miliaran basa genom manusia, jika dibiarkan dan tidak diperbaiki, dapat menyebabkan mutasi pada gen penting, seperti pada gen penekanan tumor, yang memungkinkan pembentukan tumor dan penyakit seperti kanker. Di sini terdapat gambar yang bisa kita lihat. Selanjutnya, jenis kerusakan DNA. Jadi jenis kerusakan DNA ini ada dua, yaitu single strand break dan double strand break. Yang pertama, single strand break, yaitu ketika untai tunggal rusak. Itu dikenal sebagai untai tunggal putus. Urutan nukleotida untai tunggal diubah dalam jenis kerusakan DNA ini. Single strand break adalah salah satu lesi yang paling umum terjadi pada sel. Muncul setidaknya sekali per sel setiap 1 atau 2 detik. Akibatnya, sel memiliki proses yang kuat untuk mendeteksi dan memperbaiki SSB dengan cepat. Untai tunggal putus dapat dengan mudah diperbaiki dengan beberapa mekanisme perbaikan. Jika satu untai rusak, untai pelengkap dapat digunakan sebagai untai pemandu untuk memperbaiki kerusakan. Mekanisme perbaikan eksisi yang berbeda membantu memperbaiki nukleotida yang salah atau rusak. Mereka adalah perbaikan eksisi dasar, perbaikan mismatch, perbaikan eksisi nukleotida, dan lain-lain. Yang kedua adalah double strand break atau kerusakan untai ganda. Jadi kerusakan untai ganda ini adalah jenis kerusakan DNA lain yang terlihat pada materi genetik organisme. Jadi kedua untai heliks ganda berubah atau rusaknya itu pada jenis kerusakan DNA ini. Nah, jika putus, untaian ganda ini tidak diperbaiki dapat menyebabkan mutasi yang menyebabkan kematian sel. Selain itu juga dapat menyebabkan penghapusan translokasi dan lain-lain. Nah, penghapusan translokasi dan lain-lain ini juga dapat disebabkan oleh masalah kesehatan yang serius atau penyakit seperti kanker karena pengaturan ulang genom. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan DNA. Yang pertama ada faktor endogen. Sumber endogen antara lain seperti hidrolisis, oksidasi, alkilasi, dan ketidakcocokan basa DNA. Stres oksidatif terjadi ketika produksi ROS atau reaktif oksigen spesies, senyawa yang sangat aktif yang mampu merusak jaringan melebihi mekanisme pertahanan antioksidan alami tubuh, menyebabkan kerusakan makromolekul seperti DNA, protein, dan lipid. Salah satu sumber utama kerusakan DNA endogen adalah yang dihasilkan oleh ROS. Dalam sel hidup, ROS terbentuk terus-menerus sebagai akibat dari reaksi metabolisme dan biokimia. Yang termasuk ROS adalah superoksida atau O2, hidrogen peroksida atau H2O, dan radikal hidroksil atau OH dan oksigen singlet atau O2, yang kesemuanya dapat mengoksidasi
DNA sehingga menyebabkan beberapa jenis kerusakan DNA termasuk basa, teroksidasi, dan putusnya untai tunggal atau ganda DNA. Pun faktor eksogen. Kerusakan DNA eksogen terjadi ketika agen lingkungan, fisik dan kimia merusak DNA, semisal UV dan radiasi pagion atau disebut linosin radiation, serta agen alkilasi. Sumber IR yang terdiri dari sinar alfa, beta, gamma, neutron, dan sinar X berlimpah di lingkungan yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari bantuan tanah hingga radiasi kosmik dan pelaratan medis. Secara kumulatif, IR dapat merusak DNA baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan DNA tidak langsung dari radikal atau disebut OA menyumbang sekitar 65% dari kerusakan DNA akibat radiasi. Oleh karena itu, IR menghasilkan jenis kerusakan dasar yang mirip dengan yang dihasilkan oleh ROS. Contoh kasus yaitu radikal bebas dapat membuat molekul target seperti DNA, lemak, dan protein menjadi rusak zat kimia yang bersifat toksik dalam rokok, mudah berubah wujud menjadi bentuk gas dan menyebabkan terjadinya mutasi gen berulang kali. Kemudian, kombinasi antara mutasi gen dan kerusakan DNA tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan genetik sehingga mengakibatkan terjadinya kanker. Nah, selanjutnya akibat dari kerusakan DNA. Nah, kerusakan DNA ini adalah penyebab berbagai patologi manusia, termasuk kanker, penuaan dini, dan kondisi peradangan kronis. Respon kerusakan DNA pada gilirannya mengordinasikan aktivasi pos pemeriksaan kerusakan DNA dan mendorong penghapusan lesi DNA. Nah, adapun contoh akibat dari kerusakan DNA yaitu kanker payudara. Nah, kanker payudara ini merupakan kanker dengan kasus terbanyak kedua di dunia setelah kanker paru-paru. Kerusakan DNA adalah perubahan struktur dasar DNA yang menyebabkan kondisi abnormal gen, memengaruhi perubahan morfologi sel sehingga meningkatkan risiko kanker.